Sekali lagi, jangan sampai kita ini bodoh dalam ilmu agama. Naudzubillah min dzalik. Ibadah ikut-ikutan. Naudzubillah. Diceritakan pian itu ada seorang anak-anak pemuda, yang mana pemuda ini malas bener buat ke masjid, buat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai ibunya ini bingung. Kemudian menasihati terus anaknya nih supaya ke masjid, sholat, nuntut ilmu. Tapi subhanallah, si anak ini emang anaknya nakal, juga malas lagi. Sampai suatu hari hidayah datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba dia bilang kepada ibunya, "Ibu," katanya, "bukannya ulun ini kada mau ke masjid," katanya, ujar anaknya. "Tapi ulun ini kada bisa," katanya, "beribadah, nggak bisa sholat," katanya. Bayangkan, saking malesnya sholat pun nggak bisa. Akhirnya langkah awal kata ibunya, "Udah," katanya, "pian ini," katanya, "ikutin aja deh orang-orang yang ada di masjid. Wudu pian ikutin, sholatnya juga ikutin, sudah." Maksud ibu tadi, yang penting ke masjid dulu deh. Masalah bisa enggaknya nanti dengan proses. Akhirnya anak tadi itu ke masjid, bingung dia. Lihat orang lain wudu, basuh muka, ikut basuh muka. Basuh rambut, ikut basuh rambut. Ya, basuh tangan, basuh kaki, ikut-ikutan pokoknya ibadahnya. Ikut-ikutan. Karena apa? Ingat pesan ibu. Harus ikuti aja orang-orang yang ada di sana, katanya begitu. Akhirnya kemudian selesai wudhu, anak-anak tersebut masuk ke dalam masjid. Datang lagi ya orang tua zaman bahari, orang tua zaman dulu ya, nggak masuk ke masjid. Si Din itu nggak akan masuk ke masjid kecuali setelah qomat. Jadi berokokan dulu di luar. Orang-orang zaman dulu lah. Insya Allah orang sini mah ya enggak lah, insya Allah enggak beda. Enggak, insya Allah. Jadi berokokan dulu. Setelah nanti dia itu mau qomat, baru masuk. Akhirnya santai berokokan dulu di luar. Anaknya udah masuk. Bapak-bapak tadi berokok, kemudian terdengar qomat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kemudian mau masuk. Ternyata mau masuk, dilihat rokoknya dibuang ya. Dilihat rokoknya masih panjang. Sayang, harga rokok masih mahal waktu itu. Jadi si Din diambil lagi rokoknya, kemudian disimpan di telinganya. Disimpan di telinganya di sini. Sayang, harga rokok naik mahal. Akhirnya masuk ke masjid si bapak tadi. Pas betul. Ini imam, ini bapak tadi, anaknya sebelahnya. Allahu Akbar. Sudah mulai sholat. Akhirnya udah mulai sholat. Tiba-tiba ternyata rokok tersebut tadi masih ada nyala dikit, ada asap-asapnya. Subhanallah, si bapak tadi itu ngerasain kok kayak ada anget-angetnya ini, katanya. Di telinga ini kayak ada anget-angetnya. Ternyata nggak 100% mati rokoknya tadi. Ternyata juga di atasnya ada kipas angin. Ya jadi tambah nyala lagi. Nyala rokoknya tadi. Subhanallah, refleks karena panas, semakin panas dibuang itu rokok dari telinganya. Teng 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 teng. Di depannya ada imam. Tek, ke pundak imam, masuk ke dalam bajunya. Imamnya gini, kok kayak ada anget-anget begini, gitu. Tambah panas. Wah, tambah jadi imam kepanasan. Si anak tadi inget cerita perintah nasihat ibunya, apa? Umpati, ikuti orang yang ada di sana, apalagi imamnya. Akhirnya ngikutin anak-anak tadi. Subhanallah. Itu coba lihat, kalau kita ibadah nggak pakai ilmu, ikut-ikutan. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Barang siapa yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, beramal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa ilmu, maka amalnya tertolak, nggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kayak cerita si anak tadi, gerak-gerak berapa kali? Gerak 3 kali aja dalam sholat berturut-turut itu batal. Ini berapa kali sudah? Kalau orang yang pintar, yang punya ilmu, jangan diumpati. Ya, jangan diumpati, berpisah, mufaraqah ya.
seperti itu. Pas pulang lagi, ditambahnya pulang anaknya, ditanya sama ibunya, gimana sholatnya katanya. Subhanallah, rame bu sholatnya katanya. Rame sholatnya, karena sholatnya disangka joget-joget. Naudzubillah min dzalik. Ulun ini aslinya orang Jawa, asli dari Jawa. Ibu dari Bandung, abah dari Solo. Tahu lah pian. Tahu lah pian. Ibu di Bandung, abah orang Solo. Jadi kemudian ulun pondok pesantren di Jawa Timur, di kota Probolinggo. Subhanallah, ulun nyampe Haruai, nyampe apa namanya ini, desa Suput. Subhanallah. Jadi Bandung itu orangnya orang Sunda. Jadi ulun bisa, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahi kepada ulun bisa beberapa macam bahasa. Bahasa Sunda bisa, bahasa Jawa bisa, bahasa Kalimantan, bahasa Banjar bisa, begematan. Cuman satu yang ulun kada bisa, bahasa hati kada kawa. Jadi itu ulun, nama ulun Ali bin Hasan Al-Habsyi. Nah, sekarang udah mukim di desa Haruai. Jadi siapa tahu pian ada yang mau beilang ke rumah ulun, silahkan. Terbuka 24 jam buat pian berdataan. Tapi jangan lupalah oleh-olehnya kalau bilang. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu. Jadi alhamdulillah ulun awal-awal masuk ke daerah Tanjung itu pulang pergi dahulu 3 bulan sekali pulang pergi. Nah, sekarang udah mukim. Dan ulun juga udah ada majelis setiap Jumat sore juga di Haruai sana. Jadi dan ulun mondok di Jawa di Riyadul Jannah sekitar beberapa tahun, kemudian alhamdulillah bisa meneruskan ke kota Hadramut, kota Tarim, untuk menuntut ilmu agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas sudah ya? Cukup sudah perkenalannya? Ada yang ditanyain? Ada yang ditanyain? Udah beristri belum katanya? La ilaha illallah. Ada yang nanya udah beristri belum katanya? Baru satu. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu daripada nikmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua ini ialah kita bisa duduk hadir di majelis ilmu, majelis ta'lim yang seperti ini. Yang mana dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalannya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara gimana? Para ulama bilang dengan cara memberikan taufik kepada kita semua untuk beramal kebaikan. Itu dia cara jalannya. Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalannya kita ke surga dengan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga perlu kita syukuri. Kalau aja kita tahu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam asraful anbiya wal mursalin, yang mana Allah Subhanahu wa taala puji di dalam Al-Qur'an, wa innaka la'ala khuluqin azim. Wahai engkau ya Rasulullah, sesungguhnya engkau ini memiliki budi pekerti yang agung. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang demikian itu masih Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk menuntut ilmu, meminta tambahan ilmunya.
Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa qur rabbi zidni ilma. Wahai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah bagiku tambahan ilmu. Bayangkan, beliau yang udah sebegitu alimnya, sebegitu akhlaknya udah bagus, masih aja diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu. Artinya apa? Artinya ilmu itu sesuatu yang mulia, sesuatu yang sangat penting bagi kita semua dalam menjalani kehidupan kita di dunia, untuk bekal kita di akhirat. Makanya dikatakan al-ilmu wasilah likulli fadilah. Ilmu itu ialah perantaraan untuk menggapai setiap kebahagiaan, keutamaan. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang kepengen senang di dunia, maka hendaklah dia dengan pakai ilmu. Barang siapa yang kepengen senang di akhirat, dengan ilmu. Barang siapa yang kepengen senang kedua-duanya di dunia dan akhirat, itu dengan ilmu. Jadi ilmu itu ialah miftahus sa'adah, kunci kebahagiaan bagi kita semua. Nah, alhamdulillah kita pada malam hari ini di sini untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Yang mana mungkin banyak di antara kita yang masih sibuk dengan urusan dunianya, dilalaikan dengan urusan dunianya. Nah, kita di sini alhamdulillah bisa hadir dengan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang pada lalai, sebagian nggak bisa hadir di majelis ilmu, dilalaikan dengan dunianya. Karena emang dunia itu melalaikan. Diri kita ini perlu diingatkan. Dengan apa? Dengan majelis-majelis yang seperti ini. Kalau pian mencari dunia terus sampai lupa akhirat, naudzubillah, melupakan akhiratnya. Uang bukanlah segalanya, Bu. Setuju nggak? Uang bukanlah segalanya. Setuju kada? Setuju kada? Uang bukanlah segalanya, tapi segalanya butuh uang. Tapi segalanya butuh uang. Artinya apa? Waj'al nasibaka minad dunya, kata Allah Subhanahu wa taala, jadikan bagianmu itu daripada dunia. Silahkan mencari dunia dengan sekadarnya. Yang mana dunia tadi untuk akhirat kita, untuk membantu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan malah dunia itu melalaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Hidup itu pengen cuma 50, 60 tahun sudah meninggal sudah. Apa yang akan kita bawa? Harta, kendaraan. Pernahlah pian lihat orang meninggal kemudian motornya kah, mobilnya kah dibawa ke kuburannya? Pernah? Enggak ada. Pernahkah? Jangan motor, mobil, laki pian atau suami pian ketika meninggal dunia, ikutkah ke dalam kuburan? Ikut kada? Kada ya, kada ikut. Yang dulu bilang aku sayang padamu, aku cinta padamu, kada kawa, kada umpat ke kuburan. Iya. Yang dulu dipuji-puji, disayang-sayang, dicinta-cinta, kada ikut juga. Artinya apa? Teman sejati adalah amal ibadah kita. Sementara suami istri itu ialah untuk bekerja sama dalam beribadah kepada Allah, beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pentingnya. Jadi kerja sama. Jadi di dalam Islam tuh pian yang ada itu hanya cinta segitiga. Allah di atas, pian di kiri, pasangan pian di sebelah kanan. Semakin pian kerjasama untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin sampai pian ke tujuannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, caranya gimana untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala? Tiada lain dengan nuntut ilmu agama. Hadir di majelis-majelis ilmu. Al-Habib salah satu gurulun bilang, kalau nggak bisa hadir di majelis ilmu, nuntut ilmu tiap hari pian.
paling enggak seminggu sekali, kadakawa seminggu sekali, 2 minggu sekali, kadakawa lagi 3 minggu sekali, kadakawa lagi terlalu sebulanan kadakawa nuntut ilmu. Karena kenapa? Ujar Sidin, bisa menyebabkan hati kita mati. Kalau hati udah mati, naudzubillah, mau nuntut ilmu, mau sholat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baca Quran dan lain sebagainya, malas. Karena hati udah mati. Bahkan Syekh Fathul Musili beliau bilang, alaysal marid idza muni'a ta'am wa syarab wa dawa yamut. Bukankah orang yang sakit, katanya, kalau nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, nggak dikasih obat, itu bakalan mati? Qala bala, iya, katanya Syekh, pasti mati. Orang sakit dikasih makan, nggak dikasih minum, nggak dikasih obat, pasti mati. Ujar Syekh, qala kadzalikal qalbu idza muni'a minal hikmah wal ilm salasa ayam yamut. Begitu juga hati. Ujar Sidin, jangan sebulan, 3 hari aja hati kita nggak dikasih vitamin hati, ilmu, hikmah, itu bakalan bisa mati. Naudzubillah, naudzubillahi min dzalik. Jadi jangan sampai kita ini tertipu lawan dunia. Sesibuk apapun pean, usahakan untuk menuntut ilmu, hadir di majelis-majelis ilmu untuk bekal akhirat kita, karena ilmu itu kunci kebahagiaan. Jadi jangan sampai sesibuk apapun. Diceritakan itu ada seorang anak yang mana anak tersebut dia disibukkan dengan dunianya. Dia punya toko. Anak tadi punya toko. Kemudian dia sibuk sekali. Tapi di sela-sela kesibukannya itu dia selalu menyempatkan untuk hadir di majelis-majelis ta'lim, majelis-majelis ilmu seperti ini, majelis salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selalu menyempatkan sesekali hadir di majelis ilmu, sesekali hadir di majelis salawat. Anak yang sibuk tadi. Kemudian singkat ceritanya, ternyata ibunya itu masuk rumah sakit, kemudian meninggal dunia. Ibu tadi, ibunya daripada pemuda yang disibukkan oleh dunianya tadi. Akhirnya singkat ceritanya, si saudara daripada ibu tadi ngelihat ibu tersebut di dalam mimpinya setelah meninggal dunia, wajahnya putih, bersih, berseri-seri. Dilihatnya seolah-olah Allah Subhanahu wa taala ngasih kenikmatan kepada ibu tersebut. Kemudian ditanyakan oleh saudaranya, "Wahai ibu," katanya, "apa sih amalannya bisa sampai Allah Subhanahu wa taala ngasih kenikmatan yang demikian?" Dijawab sama ibu tadi, "Saya ini nggak punya amalan apa-apa, nggak punya wirid, nggak punya amalan apa-apa. Saya cuman punya satu," katanya, yaitu seorang anak yang mana anak tersebut selalu untuk mengusahakan hadir, sesekali hadir di majelis-majelis ilmu. Bayangkan pian, kalau aja ini seorang anak yang cuman sesekali hadir di majelis ilmu, ibu daripada orang anak tersebut diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya, orang tuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan seseorang yang istiqomah hadir di majelis-majelis yang seperti ini? Di majelis-majelis ta'lim, majelis-majelis maulid, majelis zikir, pasti Allah Subhanahu wa taala ngasih kenikmatan yang lebih pada orang tersebut. Nah, oleh karena itu jangan sampai kita, kalau bisa jangan sampai kita ini terlewatkan daripada hadir di majelis-majelis seperti itu. Hadir, niatkan untuk hadir. Insya Allah kalau udah diniatkan, Allah mudahkan untuk kita hadir di majelis-majelis ilmu. Karena penting majelis-majelis seperti ini. Penting keurusannya dunia, akhirat, surga, nerakanya kita. Naudzubillah kalau misalkan kita ini bodoh dalam ilmu agama. Nuntut ilmu itu emang berat, pian. Nuntut ilmu itu emang berat. Tapi lebih berat lagi kalau kita hidup dalam kebodohan. Naudzubillah min dzalik. Pian harus menahan ngantuk, nahan dingin, nahan lapar untuk menuntut ilmu. Tapi sesuai dengan balasannya, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu kalau bisa ini pengen ajak
apa namanya anak-anak pian, keluarga, saudara-saudara untuk hadir di majelis seperti ini. Man dalla ala khair kafa'ilihi. Barang siapa yang mengajak seseorang ke dalam satu kebaikan, maka dia mendapatkan pahala orang yang mengerjakan kebaikan tersebut. Luar biasa. Cara gampang pian itu untuk mendapatkan amal yang banyak daripada Allah Subhanahu wa taala. Ajak satu orang pian ajak, dapat lagi amal. 2 orang, 3 orang, cuma dengan cara mengajak. Dapat pahala yang luar biasa melimpah daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dia pentingnya untuk menuntut ilmu. Makanya Rasulullah SAW bilang, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Di riwayat yang lain, wa muslimat. Itu wajib bagi laki-laki muslim dan perempuan-perempuan muslim. Itu dia. Disebutkan Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakran, beliau berkata, al-jahlu narun lidinir mar'i yahrikuh wal ilmu ma litilkan nar yutfiha. Kebodohan itu bagaikan api yang membakar agama seseorang, sementara ilmu itu bagaikan air yang memadamkan api kebodohan tersebut. Jadi kebodohan itu bagaikan api yang membakar agama seseorang, merusak kebodohan itu. Kebodohan itu merusak agama seseorang. Makanya ibadah tanpa ilmu banyak salahnya, banyak rusaknya. Banyak salahnya, banyak rusaknya. Al-ilmu nur wal jahlu dhal. Ilmu itu cahaya, sementara bodoh itu sesat, bahaya. Ya, bodoh itu bodoh, apalagi dalam urusan ilmu agama. Yang wajib kita cari itu ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala, bukan ilmu-ilmu yang lainnya. Makanya para ulama itu sangat jeli dalam menjelaskan sesuatu. Talabul ilmi fardhatun, talabul ilmi. Di situ talabul ilmi pakai alif lam. Dalam kaidah bahasa Arab, kalau ada alif lam itu berarti ma'rifah dalam ilmu nahwunya. Ilmunya itu khusus, yaitu ilmu agama. Tapi kalau nggak pakai alif lam, talabu ilmin, itu semua ilmu. Siapa yang sanggup untuk menuntut ilmu? Semua ilmu. Ilmunya Allah Subhanahu wa taala itu sangatlah banyak, luas. Makanya talabul ilmi khusus, yaitu ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Mengenal Allah Subhanahu wa taala, ilmu tauhid. Kemudian bagaimana keabsahan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ilmu fikih. Kemudian ilmu tasawuf, bagaimana tentang hati, dari kotoran-kotoran hati, cara membersihkan daripada kotoran hati. Nah, ini ilmu-ilmu yang wajib. Jadi sekali lagi, jangan sampai kita ini bodoh dalam ilmu agama. Nauzubillahi min dzalik. Ibadah ikut-ikutan. Naudzubillah. Diceritakan pian itu ada seorang anak-anak pemuda, yang mana pemuda ini malas bener buat ke masjid, buat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai ibunya ini bingung. Kemudian menasihati terus anaknya nih supaya ke masjid, sholat, nuntut ilmu. Tapi subhanallah, si anak ini emang anaknya nakal, juga males lagi. Sampai suatu hari hidayah datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba dia bilang kepada ibunya, "Ibu," katanya, "bukannya ulun ini kada mau ke masjid," katanya, ujar anaknya. "Tapi ulun ini kada bisa," katanya, "beribadah, nggak bisa sholat," katanya. Bayangkan, saking malesnya sholat pun nggak bisa. Akhirnya langkah awal kata ibunya, "Udah," katanya, "pian ini," katanya, "ikutin aja deh orang-orang yang ada di masjid. Wudu pian ikutin.
sholatnya juga ikutin sudah. Maksud ibu tadi yang penting ke masjid dulu deh, masalah bisa enggaknya nanti dengan proses. Akhirnya anak tadi itu ke masjid bingung dia, lihat orang lain wudhu, basuh muka ikut basuh muka, basuh rambut ikut basuh rambut, ya, basuh tangan, basuh kaki, ikut-ikutan pokoknya ibadahnya, ikut-ikutan. Karena apa? Ingat pesan ibu, harus ikuti aja orang-orang yang ada di sana, katanya begitu. Akhirnya kemudian udah selesai wudhu, anak-anak tersebut masuk ke dalam masjid. Datang lagi ya orang tua zaman bahari, orang tua zaman dulu ya, nggak masuk ke masjid. Sidin itu nggak akan masuk ke masjid kecuali setelah qomat. Jadi berokokan dulu di luar. Orang-orang zaman dulu lah. Insya Allah orang sini mah ya enggak lah, insya Allah enggak beda. Enggak, insya Allah. Jadi berokokan dulu. Setelah nanti dia itu mau qomat, baru masuk. Akhirnya santai berokokan dulu di luar. Anaknya udah masuk. Bapak-bapak tadi berokok, kemudian terdengar qomat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kemudian mau masuk. Ternyata mau masuk, dilihat rokoknya dibuang ya. Dilihat rokoknya masih panjang. Sayang, harga rokok masih mahal waktu itu. Jadi Sidin diambil lagi rokoknya, kemudian disimpan di telinganya. Disimpan di telinganya di sini. Sayang, harga rokok naik mahal. Akhirnya masuk ke masjid si bapak tadi. Pas betul. Ini imam, ini bapak tadi, anaknya sebelahnya. Allahu Akbar. Sudah mulai sholat. Akhirnya udah mulai sholat. Tiba-tiba ternyata rokok tersebut tadi masih ada nyala dikit, ada asap-asapnya. Subhanallah, si bapak tadi itu ngerasain kok kayak ada anget-angetnya ini, katanya di telinga ini kayak ada anget-angetnya. Ternyata nggak 100% mati rokoknya tadi. Ternyata juga di atasnya ada kipas angin. Ya jadi tambah nyala lagi, nyala rokoknya tadi. Subhanallah, refleks karena panas, semakin panas, dibuang itu rokok dari telinganya. Teng 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 teng. Di depannya ada imam. Tek, ke pundak imam, masuk ke dalam bajunya. Imamnya gini, kok kayak ada anget-anget begini, gitu. Tambah panas. Wah, tambah jadi imam kepanasan. Si anak tadi inget cerita perintah nasihat ibunya, apa? Umpati, ikuti orang yang ada di sana, apalagi imamnya. Akhirnya ngikutin anak-anak tadi. Subhanallah. Itu coba lihat, kalau kita ibadah nggak pakai ilmu, ikut-ikutan. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Barang siapa yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, beramal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa ilmu, maka amalnya tertolak, nggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kayak cerita si anak tadi. Gerak-gerak berapa kali? Gerak 3 kali aja dalam sholat berturut-turut itu batal. Ini berapa kali sudah? Kalau orang yang pintar, yang punya ilmu, jangan diumpati. Ya, jangan diumpati, berpisah, mufaraqah ya, seperti itu. Pas pulang lagi, ditambahnya pulang anaknya, ditanya sama ibunya, gimana sholatnya, katanya. Subhanallah, rame bu sholatnya, katanya. Rame sholatnya, karena sholatnya disangka joget-joget. Naudzubillah min zalik. Nah, banyak hal-hal yang seperti ini. Orang-orang bodoh dalam ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Ulun kasih contoh satu lagi. Ada seseorang masuk ke dalam suatu desa, pakaiannya imamah, pakai sorban segala macam, pakaian ala-ala ulama. Masuk ke dalam satu desa, kemudian subhanallah, ternyata di desa tersebut ada orang yang meninggal dunia. Kebetulan dong, ada ulama nih ceritanya, pakai pakaian, pakai jubah, pakai serban segala macam. Akhirnya disuruhlah dia jadi imam. Subhanallah. Salat apa? Salat jenazah. Subhanallah. Ngimamin dia ini. Disuruhnya kepaksa. Karena kenapa? Berpakaian ala-ala ulama dengan tanpa ilmu, nggak punya ilmu, kebetulan aja. Akhirnya disolatin jenazahnya, udah dihadapkan, salat dia, Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah.
Subhanallah. Allahu Akbar. Salat jenazah pakai ruku. Udah pakai ruku, pakai sujud lagi. La ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ditanyain sama makmumnya, "Pian ini salat apa?" katanya. "Kok ini salat jenazah pakai ruku, pakai sujud segala?" "Iya," katanya. Si Dini katanya banyak betul dosanya," katanya. Si Dini banyak betul dosanya. Subhanallah. Alasannya mayitnya tadi tersebut banyak dosanya. Ini kalau seseorang yang beramal dengan tanpa ilmu sesat menyesatkan. Naudzubillah, naudzubillah min dzalik. Nah, jangan sampai kita ini menjadi orang-orang yang mana beribadah dengan tanpa ilmu sehingga mana bukan mendapat keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala, tapi dapat kemurkaan. Naudzubillah, tsumma naudzubillah min dzalik. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu mari mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ngasih taufik kepada kita semua untuk bisa terus hadir di majelis ilmu, untuk terus hadir dalam kebaikan-kebaikan. Ya, umur kita ini singkat, apa yang mau kita bawa ya? Apa yang mau kita bawa? Itu nabung dari sekarang. Nabung dari sekarang sehingga mana nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan banyak sekali tentang keutamaan ilmu, keutamaan majelis-majelis ilmu, majelis zikir, banyak sekali di dalam kitab, dan mungkin pian pun udah mengetahuinya, udah belajar. Nah, kata Imam Syafi'i itu orang gila itu ialah orang yang tahu, katanya, tahu kadarnya ilmu, keutamaan ilmu, tapi dia nggak nuntut ilmu tersebut. Itu orang gila, kata Imam Syafi'i. Jangan sampai kita disebut orang gila. Ya, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ngomong-ngomong sampai jam berapa? Sampai jam berapa ngomong? Jam berapa? Tambahi. Oh, ini piro. Biasanya sampai jam berapa hadirin? Sampai jam 1. Kuat pian sampai jam 1. Kuat. Oh, lu yang kada kuat sampai jam 1. La ilaha illallah. Nah, insya Allah majelis kita ini insya Allah jadi majelis rutinan setiap Ahad malam Senin ba'da Isya insya Allah. Jadi majelis rutinannya setiap seminggu sekali insya Allah. Seminggu sekali. Setahun sekali jare. Setahun sekali. Seminggu sekali insya Allah ya. Kita nuntut ilmu bareng-bareng, belajar untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, untuk perkenalan kali ini dan juga sedikit daripada faidah atau keutamaan ilmu, itu aja yang bisa ulun sampaikan. Insya Allah ke depannya kita akan betul-betul belajar, mengkaji, membaca kitab ya, insya Allah. Insya Allah. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, mohon ampun, minta ridha, minta halal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimin bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imah fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka ma sa'alaka minhu 'abduka wa nabiyyuka sayyidina Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, wa أعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم بلغنا إلى جميع مقاصدنا وحوائجنا من حوائج الدنيا والآخرة بكل سهولة ورضا من الله ورسوله، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا، ربنا اغفر لنا ولوالدينا، ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير.
ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم افتح لنا على فضل العارفين واجعلنا من عبادك الصالحين اللهم إنس فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكة المقربين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, tidaklah urun di sini untuk mengisi sama-sama belajar itu kecuali atas perintah guru kita semua. Mudah-mudahan ada manfaatnya berkah dunia dan akhirat.